tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus. Berarti bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pakai namamu juga? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bilang bahwasannya orang Kristen sekarang menyembah Yesus palsu. Betul. Jadi dari mana abang bisa mengatakan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang palsu? Sedangkan kebangkitan dia disaksikan oleh banyak orang. Siapa? Yang dia menunjukkan. Sebutkan satu orang. Siapa yang menyaksikan dia bangkit dari kubur? Satu aja. Satu aja. Siapa namanya? Murid-muridnya. Siapa Pertama namanya? Dia Maria Magdalena. Pertama dia Maria Magdalena di kuburan. Oke. Dia melihat Dan dia keluar dari kubur. Maksudnya? Maria melihat dia bangkit dari berdiri, dari baring, duduk, berdiri, lalu berjalan. Maria lihat. Ini kan konteksnya menampakkan diri, Bang, bukan maksudnya menampakkan kalau diri yang kepada menampakkan diri Yesus palsu gimana? Loh, gimana bisa disebut Yesus palsu sedangkan dia pertama kan gini, aku jelaskan dulu, Bang ya. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah itu dia menampakkan diri kepada para murid. Enggak ketemu Maria Magdalena, enggak. Enggak ketemu Maria Magdalena, Bang. Yohanes 20 coba Anda dalami lagi. Enggak, itu Maria yang pertama datang untuk mengunjungi kubur Yesus itu. Dia kan datang, batu sudah terguling. Ya. Kuburan kosong. Bahkan dia bilang Tuhanku diambil orang loh, enggak ketemu dia. Lanjut Manjuma. Ya, jadi gini. Tunggu dulu, aku kan mau menjelaskan ini kan sampai dia menampakkan diri kepada murid-murid ya. Berarti lebih dari satu mata dong yang menyaksikan. Bahwasannya kalau di pengadilan, kalau misalnya di dalam forum pengadilan lebih dari satu mata atau lebih dari dua saksi mata itu dianggap sah. Tidak ada satupun mata yang melihat Yesus bangkit dari kematian. Satu mata pun, satu biji mata pun tak ada yang melihat itu. Aduh, di mana ya? Aku lupa sih di Alkitab itu ada dikatakan Lukas dia 24. Lukas 24. Tiba-tiba dia tampil di depan murid-muridnya. Salam alaihim. Murid-muridnya kaget dan terkejut dan ketakutan sebab mengira melihat hantu yang itu. Murid-muridnya percaya nggak kalau di situ dia bangkit dari kematian? Tidak. Ada nggak dalilnya? Oh Tuhanku, benar-benar kau bangkit dari kematian? Tidak. Tunggu Bang, ada Bang yang dia disuruh pegang paku yang kan tangannya dipaku itu kan? Iya, salib, saya salib. tahu. Lukas 24 itu. Inilah tanganku, inilah kakiku, lihatlah aku, rabalah aku. Ada apa dengan kalian? Murid-muridnya belum percaya. Itu kan karena ketidakpercayaan. Bukan percaya bangkit dari kematian, tidak. Murid-muridnya mendengarkan pemberitaan kalau gurunya sudah mati, selesai, dan sudah dikubur, selesai. Loh, kok tiba-tiba nongol depan kita hantu kali ini? Iya kan? Sementara Yesus melihat muridnya kaget, ketakutan, dia minta makanan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus minta makanan dan diberi ikan goreng untuk membuktikan dirinya mayat yang bangkit dari kematian atau membuktikan dirinya bukan hantu? Coba. Itu menyatakan bahwa dialah Yesus yang disalib itu. Makanya dia suruh nggak ada cerita itu, nggak ada cerita itu bahwa inilah aku yang disalib, aku yang bangkit. Tidak. Murid-muridnya hanya mendengarkan berita simpang siur kalau Yesus sudah ditangkap, Yesusnya itu sudah dikubur. Kok tiba-tiba nongol? Gini loh Bang, dia kan ini ayat yang teks 9. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Aku bukan apa? Aku bukan siapa? Karena aku bukan? Karena hantu tidak ada daging. Betul. Dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Betul. Mana di situ? Mana di situ? Ya, mana di situ? Mana di situ dikatakan bangkit dari kematian? Loh. Gini, sebelum Yesus kan mengalami kelahiran,
kematian dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan sudah dijelaskan. Dia sudah mengajar kepada muridnya. Oh, enggak ada itu, enggak ada. Sebelumnya. Enggak ada itu, Bang. Enggak Kok ada. nggak ada sih? Nah, saya kasih clue-nya. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk siapa? Ini tanda untuk siapa, Bang? Gimana? Yesus mengatakan orang ahli Taurat dan orang Farisi yang adalah angkatan jahat minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Si Yunus lah. Ini tanda untuk angkatan jahat. Betul? Tapi Betul? ini ya, Bang, Enggak, saya ya? tanya dulu. Betul tidak ini Iya, angkatan betul, untuk angkatan betul, jahat? betul. Betul. Ya. Berarti orang yang percaya bangkit pada hari ketiga itu adalah angkatan orang jahat, ya. berarti Kristen dalam hal ini angkatan. Nggak bisa dibilang begitu juga, Bang. Mari kita buktikan, Bang. Saya kasih bukti. Gini, Kalau murid-muridnya gini, yang ini- bukan ini angkatan jahat tadi tidak percaya Lukas kebangkitan. 24. Oke, saya bacakan. Murid-murid asli tidak percaya kepada kebangkitan. Mari kita lihat. Maka dikatakan di data Lukas 24 nomor 10 kita mulai ya. Di situ dikatakan begini. Nomor 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudaranya yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria Magdalena, Yohana, Maria Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada murid-murid. Tetapi bagi mereka, bagi murid, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Murid-murid asli tidak percaya kan? Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Lalu ia menjenguk ke dalam, dan ia melihat hanya kain kafan saja yang ada. Lalu dia pergi, dan Petrus dalam hatinya bertanya, ada apakah kiranya yang terjadi? Ini Petrus tidak tahu kalau Yesus gurunya telah memberikan tanda jahat bahwa anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Berarti murid-murid tidak pernah diajarkan kalau gurunya akan bangkit pada hari ketiga. Hanya angkatan jahat yang diberi tanda itu. Makanya yang saya katakan, di dalam pengajaran Kristen ada Yesus bangkit hari ketiga, itu adalah angkatan jahat. Apa buktinya? Kok bisa larinya ke Kristen angkatan jahat? Oke, saya kasih data, Bung. Saya tidak mau menuduh dan memfitnah sesuatu yang bukan kapasitas saya. Tapi izinkan saya mengkaji kitab Anda untuk Anda pahami. Karena kalau Bang Suma yang menjelaskan, Bang Suma tidak menggunakan doktrin dan dogma. Semata-mata kitab. Coba Anda lihat. Di data nomor 12-nya, tadi angkatan jahat itu diberikan adalah kebangkitan pada hari ketiga. Baca data Matius 12 selanjutnya nomor 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian, tetapi tidak mendapatkannya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maksudnya kepada orang yang sudah bertobat tadi. Maka pergilah ia mendapati rumah kosong itu. Artinya rumah yang orang yang sudah bertobat, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan masuk kembali dan berdiam di orang tersebut. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Titik, dilanjutkan oleh Yesus. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Anda nggak paham di sini? Demikian juga akan berlaku akan angkatan jahat ini.
Artinya siapapun angkatan jahat akan berlaku sama seperti yang dilakukan oleh orang yang bertobat yang menuju ke Damsyik. Bertobat menuju ke Damsyik, bertobat dari membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia ke Damsyik. Ketika dia di Damsyik, dia kedatangan roh jahat. Roh jahatnya keluar memanggil 7 roh jahat yang lainnya, lalu masuk ke dalamnya. Setelah dia masuk ke dalamnya, 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus. Apa yang terjadi? Hukum Tuhan yang Taurat itu adalah sampah. Tidak ada orang benar karena melakukan hukum Taurat. Yesus yang adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel itu adalah mati terkutuk di atas tiang salib. Yang tadinya Yesus mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah korban binatang. Tiba-tiba yang menjadi korban adalah Yesus anak Maria. Semuanya yang tadinya Yesus mengatakan siapapun yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dalam Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka. Tiba-tiba menjadi apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini siapa yang memasuki tubuh Paulus sehingga ajarannya benar-benar 2 kali lebih jahat daripada ajaran sebelum dia bertobat. Inilah yang dikatakan oleh Matius 12 bahwasanya demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi orang Kristen itu adalah angkatan jahat. Murid-muridnya sekali lagi di dalam Lukas 24, malah Petrus ketika datang ke kuburan, apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Kalau Petrus ini adalah angkatan jahat, maka pasti dia akan mengatakan, oh iya memang dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga karena dia memberikan tanda Yunus. Tapi Petrus tidak masuk dalam kelompok itu. Murid-murid tidak masuk dalam kelompok itu. Bahkan Yesus ketika muncul di tengah-tengah mereka, Shalom alaikum, murid-muridnya kaget dan ketakutan karena mengira melihat hantu. Lalu mereka mengatakan, kena ada apa ini guru? Gurunya mengatakan apa? Inilah aku, rabalah aku, ini kakiku, ini tanganku, sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Adakah di antaramu yang memiliki makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng. Makan Yesus. Apakah dia ingin membuktikan dia hantu atau ingin membuktikan dia manusia? Dia membuktikan dirinya adalah manusia. Tak ada hubungannya dengan kebangkitan. Andai saja bung, kebangkitan itu adalah mutlak terjadi pada diri Yesus, maka ketika Yesus muncul, Assalamualaikum atau Shalom alaikum, maka murid-muridnya akan bertepuk tangan kegirangan, berlari memeluk gurunya dan berkata, Haleluya, Tuhan kita telah bangkit, benar-benar bangkit. Faktanya mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan bangkit dari kematian. Jadi kalau Anda mengatakan, sabar, sedikit lagi, 30 detik. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bangkit dari kematian, itu berarti Anda angkatan jahat. Karena Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Jadi siapa yang menerima 3 hari 3 malam dalam perut bumi atau dalam kuburan, bangkit pada hari ketiga berarti, karena cuma 3 hari, maka itu termasuk dalam kelompok angkatan jahat. Ingat Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50 yang saya bacakan tadi, sampai nomor 45, bahwa angkatan jahat ini demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini, yaitu kemasukan 8 roh jahat ke dalam tubuh mereka. Jadi dalam tubuh Kristen itu masing-masing memiliki 8 roh jahat berdasarkan Matius 12 dari data 38 sampai data 45. Demikian. Ya, tadi kalau aku sih belum lari dari Lukas 24 ya. Bahwasannya Yesus mengatakan kepada mereka bahwasannya ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ini tadi yang dikatakan Yesus ini kepada murid-muridnya ini, Bang. Oke, kita ulas dulu. Yang Anda baca itu Lukas 24 nomor 44 sampai 46. 46. Ya, 46 sekarang sampai 49. Iya, sekarang mari kita buktikan apakah ini betul atau ini anak bullshit.
Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tolong tunjukkan dalam kitab Taurat ada tertulis begini. Tunjukkan. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet Islam. Saya turun, saya bubarkan apologet Islam Indonesia. Kalau ada. Di mana dalam kitab Tauratnya Nabi Musa tertulis Mesias akan menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Tunjukkan. Kalau ada sekarang juga, besok saya menikah lagi. Kalau ada loh ya. Mana? Iya, nanti coba saya pelajari. Untuk sekarang kan saya hanya membahas tadi itu kan mengapa orang Kristen percaya sama Yesus yang tadi kan aku bilang. Yang Yesus yang dipercaya Kristen itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Yesus yang itu. Tapi kalau Yesus yang datang mengajarkan pemberitaan Injil itu beda. Memang Yesus menubuatkan Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Penyesat datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Ketika Yesus menuju ke Paulus menuju ke Damsyik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Ingat Matius 12 tadi? Ketika orang itu sudah bertaubat, roh jahat keluar daripadanya, maka roh jahat itu berjalan mencari pemberhentian di padang gurun. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maksudnya kembali kepada orang yang bertobat tadi dari membunuh murid-murid Tuhan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah kosong itu, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud di sini siapa tadi? Orang Farisi kan? Paulus orang Farisi atau bukan? Orang Farisi. Angkatan jahat yang dimaksud di sini ahli Taurat bukan? Paulus ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Paulus ketika berjalan ke Damsyik, benarkah dia mengaku bertemu dengan roh? Dia mengaku Yesus yang hanya suara dan cahaya? Benar. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Berarti kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Lukas 10:18, Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya turun ke bumi. Lihat lagi bang, Yesaya 14:12. Wah bintang timur, putra matahari, putra fajar, engkau telah jatuh ke bumi. Nomor 13-nya Anda baca, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Nomor 14-nya Anda baca, dia ingin naik menaungi awan, melewati awan-awan untuk meninggikan tahtanya dan menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Helal bin Sakar ini siapa? Dia adalah iblis Lucifer. Coba Anda lihat dalam Wahyu 22 nomor 16, ada makhluk dengan membawa-bawa nama Yesus. Akulah Yesus dari tunas Daud, bintang timur gilang gebilang. Siapa yang bintang timur tadi? Iblis. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 itu adalah iblis. Dan lagi-lagi ada di Wahyu 22 nomor 16 ada makhluk mengaku Yesus. Ingat pengakuan Yesus. Dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di padang gurun, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan yang kedua Yesus itu nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur ke barat. Maksud Yesus, kalau ada orang datang mengaku bertemu dengan Yesus, bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ingat, ke Damsyik itu adalah padang gurun. Baca di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 25 kalau nggak salah. Tolong bantu saya teman-teman. Ada yang bisa menunjukkan Raja-Raja 19 nomor 25? Mudah-mudahan saya tidak keliru. Enggak nyampe itu ayatnya.
Sampai bang, Nggak sampai nyampe bang. ayatnya, Bang. Sampai Satu bang, sampai. raja-raja. Satu Satu Raja-Raja raja-raja, 19. satu raja-raja, satu 19. raja-raja. Sorry, satu raja-raja berapa tuh ya? Satu raja-raja 19. Satu raja-raja 19 bang. Nomor berapa itu ya? Oh, yang jelas satu raja-raja 19. Nomor 10 kali ya. Bang Handi, Apa itu? satu raja-raja kalau menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Aduh, kok saya bisa lupa ya? Oh, Apa sih? mama. Apa maksudnya yang mana yang mau dicariin? Ke padang gurun. Iya, satu raja-raja padang gurun, satu raja-raja berapa itu ya? Ya Ada di Allah sini. ya Karim. Ya Allah Satu ya raja-raja 19 nomor 4. Karim. Nomor 4 ya? 19 nomor 4. Bisa dibaca Bang Andi? Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian Bukan. Padang gurun menuju ke Damsyik. Oh itu. Iya. Lupa saya. Kok saya jadi pelupa sekarang? 15 bukanlah? 15 ya teman-teman ya. Satu raja-raja 19:15. Iya. Firman Tuhan- Tuhan kepadanya. Ya. Begitu Bang Andi. Coba Ya, dibaca Bang Andi. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu ke padang gurun Damsyik setelah Wahai, kamu tiba. mantap sekali. Gitu. Oke. Jadi Damsyik itu adalah menuju ke Damsyik itu padang gurun. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Lalu kemudian waspadalah sebab apabila ada orang berkata ada Mesias, ada Yesus di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab, tuh kata Yesus, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Sekarang di dalam kisah para rasul 2, Paulus menuju ke Damsyik. Ternyata satu raja-raja 19 nomor 12, jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Nah, jadi data valid. Yesus tidak pernah mengaku akulah bintang timur. Yesus tidak pernah mengaku akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengaku kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tetapi itu muncul data-datanya setelah Yesus terangkat ke langit. Seperti itu, saudaraku. Silakan. Oke bang. Kalau untuk pernyataan abang kan abang banyak itu potong ayat ya bang ya. Sedangkan yang di sini kan yang saya bilang tadi bahwasanya Yesus itu kenapa orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Pernyataan Yesus sebelumnya ya sebelum Paulus lah ini ya kan banyak orang memperkarakan bahwasanya Kristen tuh gini-gini sama Paulus. Tapi banyak perkataan Yesus juga yang sebelum Paulus ada sudah banyak meyakinkan kami sebagai umat Kristiani kan begitu. Iya, begini saudara. Kristen itu kan nanti ada Paulus baru Kristen ini ada. Tak ada Kristen sebelum ada Paulus itu nggak ada Kristen. Kalau sejarahnya Kristen itu timbul dari sejarah gereja ya bang ya bukan. Iya, bukan, justru itu. Justru Iya, itu. jadi, Yesus tidak pernah makanya mendirikan kalau gereja. Apa ya bang? Yesus tidak pernah mendirikan gereja, bang. Ya dia kan dia bukan mendirikan gereja tapi kan di waktu itu kan ada bait Allah, ada Bait Allah tempat pengajar-pengajar iya. Bait Allah Bait itu tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, tak boleh masuk orang yang makan babi, nggak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, tak boleh masuk orang yang tidak mentahirkan diri, membasuh kaki, membasuh tangan. Tidak ada kursi di dalam bait suci, nggak ada. Tidak boleh pakai sepatu. Nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai Iya. sandal. Bukan gereja, itu beda. Ini kan tadi pembahasannya kan kenapa Paulus gitu kan ini kan melalui sejarah gereja bang sebenarnya kenapa Kristen itu ada bukan karena Paulus mengeluarkan awal dari munculnya itu kan di Antioquia bang jemaat mula-mula itu kan di Antioquia. Iya, siapa yang sampai di Antioquia? Yesus atau Paulus?
itu banyak orang loh bang. Memang Paulus yang membawa ke sana, tapi dalam hal mengikuti dia itu banyak orang yang diikutin gitu bang. Banyak orang yang sampai kepada ke sana gitu kan. Maksudnya ditanya tokohnya siapa? Tokohnya di situ. Iya Paulus Paulus banyak mau udah dijawab. Benar, saya nggak pernah ngelak kayak tadi yang ini harus gini, enggak. Ini memang Paulus yang bawa, tapi kan di lain Paulus banyak orang yang sudah mengikuti dia. Seharusnya kalau memang Paulus sesat, seharusnya mereka harusnya menentang dia dong, kan gitu. Dan perpecahan munculnya Kristen di sejarah gereja itu bukan karena Paulus mengajar ini, enggak. Itu karena adanya ya itu sejarah gereja lah gitu. Jadi bukan aku enggak aku applause sih yang disampaikan oleh Bang Juma sih, memang aku applause. Enggak ada yang enggak, maksud saya ya fair aja, itu kan dalam tanggapan Islami gitu. Kalau tanggapan Kristen ya enggak seperti itu gitu loh. Menurut Anda Ya, bro, nanti menurut Anda itu ajaran Paulus sinkron nggak dengan ajaran Yesus? maksudnya sinkron? Ya kan Maksudnya itu seirama nggak? ya. Nyambung nggak ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Menurut saya sah-sah aja sih pengajaran Paulus. Bukan sah dan tidaknya, nyambung atau tidak? Enggak lah. Nyambung menurut saya. Contohnya gini, ini ya contohnya tentang sunat ya, sunat. Bukan, sunat. itu tradisi ini yang kita bahas ini tentang Yesusnya. Menurut Yesus siapa Yesus? Dan menurut Paulus Yesus ini siapa? Menurut Paulus sampai sekarang Yesus itu adalah Tuhan karena pernyataan Yesus. Nah sekarang menurut Yesus dirinya siapa? Ya dia adalah Tuhan yang tadi yang kita bahas tadi. Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Yang tadi abang bilang, kau sudah bersama-sama dengan aku. Kan? Waduh, parah itu. Yang tadi. Loh itu Salah. sebelum Paulus ada loh bang. Dia menyampaikan seperti itu. Sekarang saya Itu tanya kan dia- sama sekarang saya tanya sama saudara, jarak penulisan surat-surat Paulus dengan Yesus terangkat ke langit itu berapa puluh tahun? Ya cukup lama sih ya. Iya, makanya Yesus dalam pengajarannya, penginjilannya 3 tahun itu dia katakan apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 11, apa yang dikatakan Yesus di sana di Yohanes 11 nomor 42. Dia mengatakan apa di sana kepada muridnya? Coba. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mau mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Teksnya apa ini? Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan atau Tuhan itu sendiri? Ya utusan. Ya utusan. Aku tahu Tapi ini bahwa konteksnya lain loh ini bang. saya tahu. Saya kalau Konteks kalau kita penggal per ayat atau per nomor gitu yang biasa bang sebutkan, itu memang kayaknya buat canggung menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau kita baca dari konsepnya, di situ Yesus Silakan. menjelaskan. Silakan Anda konsepnya gimana? Yesus Ini menjelaskan konsepnya apa? kan, ini kan konsepnya ini kan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus. Ketika membangkitkan Lazarus, dia bangkitkan dari dirinya sendiri atau dari dia yang telah mengutus dirinya? Apakah Yesus sebelum membangkitkan Lazarus dia berdoa dulu atau tidak? Berdoa dong, mengucapkan syukur Iya dong. berdoa. Maksudnya gini loh Berdoa. bang. Iya jelas. Tapi Yesus di dunia itu mengajarkan kepada pengikutnya bagaimana dia harus meminta kepada Bapa. Gitu. Pengikutnya yang Anda maksud di sini Kristen. Pengikut Kristus. Maksudnya Pengikut Kristus. yang kan Kristen ini muncul nanti setelah Paulus ke Antioquia. 20 tahun setelah Yesus. Sekarang permasalahannya murid-murid Yesus ini sebelum Paulus melantik dirinya menjadi rasul, terlebih dahulu dia membasmi murid Yesus dulu. Sekarang pengikut Yesus ketika Yesus ini mengajar di Galilea,
Pengikutnya mendudukkan Yesus ini sebagai nabi, rasul. Orang-orang Yahudi itu menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Maka yang datang Yesus itu sebagai Mesias, bukan sebagai Tuhan. Inti dari ajarannya ketika dia datang kepada Bani Israel, Bung, ada dua kelompok. Yang pertama kelompok yang menerimanya, yang kedua kelompok yang menolaknya. Kristen belum ada. Kristen bukan kelompok dari sini. Kristen itu muncul nanti belakangan. Nah, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ada dua kelompok dari satu komunitas, yaitu Yahudi. Kelompok yang pertama menerima Yesus, kelompok yang kedua menolak Yesus. Yang menerimanya ini bukan menerimanya Tuhan, menerimanya sebagai Mesias. Yang tidak menerimanya inilah yang memberontak, ingin membunuh sang Mesias. Sehingga ketika ada propaganda mereka buat makar membunuh sang Mesias yang diterima belasan orang ini, mereka mengupayakan kemudian segala siasat dan tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar mati. Nah, upaya mereka ini digagalkan oleh Allah. Allah mengangkatnya ke atas, ke surga, ke langit. Selesai perkara. Buku ditutup. Selesai. Tidak ada lagi masalah. Nah, berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai kemudian muncul orang-orang Farisi menulis-nulis surat, menjual cerita-cerita tentang oknum disalib, bangkit dan bla 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 bla, dijual ke Roma. Maka terbentuklah agama Katolik. Makanya tidak ada benang merah antara Yahudi dan Kristen sudah 2000 tahun tidak bersatu karena memang sejatinya tak ada hubungannya. Itu Anda harus paham. Kalau Anda tidak percaya, coba kita baca Yohanes 11. Dari data 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang telah dibuat oleh Yesus kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini berbuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Kalau kita biarkan Yesus, maka orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu yang terjadi, Bong. Itu yang terjadi. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa bangsa itu. Imam besar Kayafas pada tahun itu bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Maksudnya keturunan Yakub yang sudah bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Ingat, ini satu perikop saya bacakan kepada Anda. Mereka sepakat membunuh Yesus sebab kalau Yesus mereka tidak bunuh, orang Roma tidak akan datang. Orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Supaya itu tidak terjadi, maka Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Jadi selesai, sabar, selesai perkara. Yesus disidang, Yesus bla 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 bla. Mereka melakukan kesaksian palsu, mereka membuat tipu-tipu muslihat, mereka kemudian melakukan kesaksian-kesaksian dan apapun yang bisa menjerat Yesus. Perkara selesai, Yesus terangkat ke langit. Yang disalib mereka, yang digantung mereka adalah orang yang berkhianat kepada Yesus.
Tutup buku. Tak, 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 tak. Puluhan tahun kemudian, bahkan 2-3 tahun abad kemudian, diresmikanlah Yesus menjadi Tuhan pada saat konsili Nisia tahun 325 Masehi. Sebelumnya Yesus ini bukan Tuhan, bukan. Tapi ketika orang-orang Farisi menulis surat, maka dikumpulkan surat-surat itu, maka ada yang lolos pada pengkanonan kitab, yaitu kitab yang dikanon 4. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Inilah kitab yang mereka gunakan. Kitab-kitab lain yang tidak sesuai dengan imannya orang Yahudi, kepercayaan orang Romawi, mereka tolak. Filipus tolak kitabnya, Barnabas ditolak kitabnya, Thomas di kitabnya ditolak, Maria ditolak semua, Andreas ditolak semua. Karena kenapa? Kitab-kitab ini menceritakan tentang Yesus, tentang pada saat dia nikah, berumah tangga, bla bla dan seterusnya. 4 kitab yang berkesesuaian dengan ajaran Roma itulah yang diterima. Ditambah surat-surat Paulus 13 buku, ditambah lagi buku Ibrani yang tidak jelas siapa penulisnya. Begitu juga Petrus, tulisan Paulus itu sendiri dikumpulkan menjadi satu, plus perjanjian lama yang sudah dikoreksi, yang sudah direvisi berkesesuaian dengan imannya orang Yahudi. Maka semua nama-nama Tuhan Elohim, Tuhannya bangsa Yahudi, Elohim, Eloa, El Shaddai dan seterusnya, itu dihapus, diganti semua menjadi Theos. Apa itu Theos? Dewa. Tak ada lagi nama-nama Tuhan Israel dalam perjanjian lama, hilang. Yang ada cuman Theos. Apa itu Theos? Artinya dalam bahasa Indonesia adalah dewa, bukan Tuhan. Nah, sehingga lahirlah Kristen. Jadi tidak ada hubungannya. Makanya Islam datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibelokkan oleh ahli kitab, lahirlah Kristen. Itu yang perlu Anda pahami. Iya. Makanya kalau Anda cari, Bung, kalau Anda cari 10 detik, kalau Anda cari pengakuan Yesus, akulah Alfa dan Omega, kepadaku diberi kuasa di dunia di akhirat, aku awal dan akhir, akulah bintang timur, itu tidak akan Anda temukan. Itu muncul nanti belakangan, puluhan tahun setelah Yesus itu ada di bumi. Oke, silakan. Kalau menurut saya sih ya Bang Jumaya, tadi kan itu kan pernyataan-pernyataan mereka ya. Berarti berbeda dengan visi misi Yesus yang kami anggap adalah sebagai Tuhan yang datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, ya. Ini bahaya itu. Silakan. Dan gini, bukan bahaya bagi kami, itu sih pendapat Anda ya. Karena Yesus sudah beberapa kali menunjukkan bahwa keilahian Dia. Nah, membangkitkan orang mati, dia apa ya? Dia mengajarkan tentang kealahan, keilahian Dia gitu. Jadi yang disampaikan oleh Bang Juma tadi itu adalah tentang apa yang mereka rencanakan, tapi di visi misi Yesus itu adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia gitu. Dan juga tadi dikatakan di ini tadi mana ya, di Lazarus tadi ya Bang ya, ada dikatakan akulah kebangkitan dan hidup di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dia bertanya kepada Marta. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Itu udah dijawab sama Marta. Aku percaya bahwa engkaulah Mesias. Iya, Mesias. Bukan Tuhan kan? Mesias, sang juru selamat yang bisa menebus. Ya gini, yang bisa menebus dosa manusia itu siapa kalau bukan Tuhan? Di mana dalilnya Yesus menebus dosa? Tolong tunjukkan di mana akulah yang menebus dosa manusia, mana dalilnya? Ini saya tanya dulu, upah dosa apa? Upah dosa? Upah dosa adalah maut. Kalau tidak percaya Yesus itu sebagai Mesias. Ya, gini, upah dosa adalah maut. Maut itu kematian, neraka. Kematian kan Bang? Neraka, kematian. Iya. Nah, manusia kalau tidak ada penebusan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sekarang tunjukkan Yesus di mana mau enggak gini Bang. Yesus mau ciptaannya itu tidak masuk ke dalam hal itu. Iya, dia harus Anda ngarang bebas. Bukan ngarang bebas. Di mana dalilnya Yesus mengatakan bahwa Dia pencipta? Aduh, muncul. Saya kadang jengkel kalau nipu-nipu orang itu.
Jengkel saya. Bukan nipu loh bang. Di mana Ini loh, dalilnya aku- Yesus menciptakan? Kami di dalam Alkitab kami lah. Ini Yohanes 11 ayat 25 dengar. Akulah kebangkitan dan Akulah hidup. kebangkitan dan hidup. Dan hidup. Barang Dan siapa hidup. percaya Barang kepada- siapa ia yang akan percaya. hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku. Betul? Iya, Bukan ia percaya akan hidup. kepada oknum lain. Betul? Loh, yang percaya kepada oknum lain itu nggak ada loh bang. Kami percaya Sekarang kepada siapa Yesus yang Juru ngajarin Selamat. Anda? Siapa yang ngajarin Anda menyembah Yesus? Maksudnya gimana bang? Menyembah Yesus? Ya, Anda kan mempertuhankan Yesus kan? Anda mengibadahi Yesus kan? Anda mengatakan situ adalah Iya. Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Loh, Yesus sendiri mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapapun ia akan hidup, walaupun ia sudah Yang mati. percaya Dan- kepadaku Ya kami percaya kepada Yesus, sebagai Juru Selamat, yang menebus dengan cara dosa-dosa apa manusia. Yesus? Dengan cara apa Yesus bisa menyelamatkan? Loh, Percaya kepadanya. Kematiannya di kayu salib. Nenekmu Kematiannya di kiper. kayu salib. Siapa yang mengajarkan itu? Loh, Siapa yang mengajarkan? Yesus loh. Di Yesus mana? loh udah Coba, mengatakan. coba. Tadi murid-muridnya saja orang yang sama dengan Yesus tak percaya itu. Anda mendapatkan ilmu itu dari mana? Akulah hidup, akulah kebangkitan, kata Yesus. Terus, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, percaya kepada Yesus berarti bukan percaya kepada yang lain. Kalau percaya Iya, kepada Iya, Kami percaya kepada Yesus. kalau sebagai Anda Juru percaya Selamat kami yang kepada hidup. Yesus, Anda tidak akan mungkin menggantikan Tuhannya Yesus. Sekarang Yesus mengatakan Tuhan satu-satunya itu siapa? Lah, dia sendiri kan yang tadi kita Itu udah baca loh tadi di Lukas mulai tadi loh, ngaco. Bang. Yohanes Bukan 17 ngaco. nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau atau mengenal aku. Yohanes berapa tadi bang? 17 nomor 3, Bung. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai apa? Utusan. Makanya, aduh gimana ya saudara saya ini. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Maria mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jelas sekali kok. Iya bang, betul. Yang dikatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, memang betul. Itu dalam konteks kemanusiawian dia. Kan udah tadi ini sudah masuk ke kan ajaran ada- Kristen ini. Kalau sudah bawa-bawa Iya. kemanusiaan dia, keilahian dia, itu masuk ke ajaran Paulus. Loh, bukan ajaran Yesus bukan- lagi. Bukan ajaran Paulus. Sekarang begini bang, siapa yang bisa membatasi kuasa Allah? Allah mau berbuat apa? Siapa yang bisa membatasin? Kalau Allah mau berbuat demikian, maka jadilah demikian, kan begitu? Maksudnya Anda ingin menjual bahwa Maria melahirkan Tuhan, gitu. Bukan, maksud saya yang Abang bilang tadi, bahwasanya Yesus itu ini. Kalau Yesus mau, kan Yesus kami bilang, dia mengatakan seperti ini, mengajarkan bahwasanya dia itu juga manusia, dia juga ilahi. Itu siapa yang mengajarkan Anda bahwa dia juga ilahi? Loh, Yesus sendiri bisa melakukan mujizat, itu keilahiannya. Mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 ikan. Oke, baik. Gitu Baik. Bang. Oke, baik. Saya hargai. Sekarang pasang kuping baik-baik. Yohanes 5:36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, apalagi hanya kesaksian jemaat gereja, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa
Bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Anda mengatakan membangkitkan orang mati, membuat air jadi anggur. Bahkan saya mengatakan, andai saja Yesus bisa menjadikan matahari menjadi 5, matahari terbit dari selatan, terbenam di barat, dan Yesus naik ke langit, ke gunung yang paling tinggi, menggunakan toa yang paling kencang didengar seluruh umat manusia sekalipun. Dan Yesus mengatakan, wahai seluruh umat manusia, aku Yesus, tiada Tuhan selain aku. Maka orang berakal tidak akan pernah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata atas perintah Tuhannya. Ini aku bersaksi, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud di sini adalah mujizat. Mujizat-mujizat yang diberikan, yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melakukannya di depan orang-orang Yahudi. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Justru Yesus membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, untuk meyakinkan penolak-penolaknya bahwa dia ini adalah Mesias utusan Tuhan. Tapi Kristen yang muncul ratusan tahun, ribuan tahun setelahnya, justru menjadikan itu sebagai bukti ketuhanan. Itu lucu. Yesus mempersaksikan semua yang aku lakukan, pekerjaan apapun itu, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu menurut Yesus. Tapi Anda mengatakan dia punya sisi kelayan. Mana? Maka itu orang mati. Halo, kesaksian Yesus menurut tentang itu semua hanyalah bukti kenabiannya, bukti kerasulannya, bukti bahwa dia adalah Mesias. Makanya Bung, terakhir ya, biar ada yang lain bisa menanggapi. Di dalam Matius 7, coba Anda baca, apa yang Anda alami nanti. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Kata Yesus dalam Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini perkataan Yesus kepada muridnya yang asli, bukan Kristen, yang muncul puluhan ratusan tahun berikutnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, walaupun pohon yang baik itu menghasilkan buah yang, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata Yesus nih, dari buahnya kau bisa mengenal. Apa buahnya menurut Yesus? Buahnya apa? Loh, Yesus mengajarkan apa Bang? Kasih. Tidak ada kasih. Jangan Anda tambah-tambahkan. Buah dari buah dari buah nabi palsu itu kamu dapat melihatnya, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buahnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Ini buahnya di mana? Di Kristen atau di Islam? Nih, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah. Sekarang Yesus mengajarkan kebaikan. Enggak, bukan asumsi di sini. Kita jangan berasumsi. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Buahnya apa? Memanggil aku Tuhan. Betul? Bermujizat pakai namaku. Betul? Bernubuat pakai namaku. Betul? Mengusir setan pakai namaku. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal engkau. Kalian enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Dari buahnya. Mana buahnya di sini? Sholat, memanggil Yesus Nabi, memanggil Yesus Mesih. Ada? Nggak ada. Yang disebut di sini, dari buahnya kau mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Ada dua kelompok yang memanggil Yesus itu Tuhan. Kelompok yang pertama adalah murid aslinya. Murid asli memanggilnya Maran atau Mar atau Kurios. Orang Kristen juga memanggil Maran atau Krios, bahkan dilebih-lebihkan menjadi Tuhan. Maka Yesus mengatakan, dua kelompok ini salah satunya adalah buah dari nabi palsu. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan itu adalah dari pohon yang baik. Ada juga yang memanggil aku Tuhan tapi dari pohon yang tidak baik. Tanda-tandanya, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Coba Anda baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya mau uji, atas kehendak siapa Anda ke gereja hari Minggu? Hari Ingat? Sabat kan? Sabat hari apa? Hari perhentian. Sabat itu hari apa? Hari perhentian. Hari Sabat ketujuh. itu Hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa? ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa? Lah ya bisa dihitung lah. Hari Minggu lah. Ya. Hari Ahad. Hari Ahad itu hari pertama hari Minggu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Itu hari ketujuh. Hari Sabtu itu hari ketujuh. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu adalah santai. Hari Dewa Matahari. Hari penyembahan dan hari rayanya. Hari pesta-pestanya orang Roma Yunani adalah hari santai. Hari Minggu. Kalau hari Sabat itu hari Sabtu. Itu yang pertama. Atas kehendak siapa Anda kemudian makan babi? Anda Paulus jawab aja. Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat? Atas kehendak siapa Anda menjadikan Paulus sebagai rasul? Yesus sudah tertulis di dalam kitab, Bang. Bintang Timur. Harus sesuai dengan kehendak Bapa, Bung. Anda baca Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Mar, Kurios, Lar, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapa. Boleh Anda memanggil dia Tuhan, boleh. Yang penting Anda melakukan kehendak Bapa. Tapi adakah kemudian Bapa mengajarkan memanggil Yesus Tuhan? Tidak. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini agama mana ini? Dalam nama Yesus, kuusir setan. Ini agama apa ini? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Kristen, Bung. Makanya saya Tapi katakan, kalau menurut saya ini konteksnya agak berbeda emang ya. Kalau maksud Yesus di sini bukan setiap orang yang bersyukur ke Tuhan akan masuk. Artinya bukan hanya orang yang, kalau dalam Kristen bukan hanya orang datang ke gereja atau beribadah itu, tapi kelakuannya di luar tidak menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, itu yang dimasukkan dalam perkataan Tuhan ini. bukan. Nabi-nabi palsu ini dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Iya, tapi kalau apa ya? Kalau kita lihat di sini kan, Bung, Yesus tuh mengajarkan buahnya ada yang buah yang baik kan begitu. begini saudaraku. Ini saya ulang lagi, saya uji lagi kejujuran saudara. Ketika Yesus mengatakan ucapan ini ucapan untuk Yahudi atau ucapan untuk Kristen? Ya pada zamannya sih Yahudi memang. Yahudi. Berarti Yahudi ketika Yesus mengatakan ucapan ini, oke, maka orang-orang Yahudi akan melihat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Siapa sih di antara orang yang bukan orang Yahudi yang memanggil guru kita dengan panggilan Tuhan, memanggil guru kita dengan panggilan Tuhan, lalu mengusir setan pakai nama guru kita, lalu bermujizat pakai nama guru kita? Siapa sih? Dari Arab nggak ada. Dari Asia siapa ya? Dari Barat siapa ya? Oh, ternyata orang Katolik.
Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Serigala itu apa? Serigala. Lambang Roma itu apa? Serigala. Orang pertama sebelum orang Indonesia memanggil Yesus Tuhan itu orang Roma. Orang pertama yang bermujizat mengusir setan bernubuat pakai nama Yesus itu orang Roma. Orang Indonesia ini belakangan, nanti masuk kemudian orang Inggris, orang Jerman dan orang Belanda, baru ada Kristen Indonesia. Yang pertama yang dimaksud Yesus di sini adalah Katolik pertama kali. Mereka lah yang dimaksud buah-buah dari pengajaran nabi palsu, dan Anda penerusnya. Atas kehendak siapa orang Roma kemudian makan babi? Elohim? Bukan. Ibadah minggu Elohim? Bukan. Menyembah Yesus Elohim? Bukan. Makan babi Elohim? Bukan. Tapi mereka mampu bermujizat. Kenapa? Karena mereka adalah pasukan dan malaikat dari bintang timur, Halal bin Zakar. Sederhana itu. Saya kalau jadi Anda, Bung, Anda masuk dalam kategori ini, memanggil Yesus Tuhan. Pendeta-pendeta Anda mampu mengusir setan, mampu bermukjizat, mampu bernubuat. Itu pendeta-pendeta dan pastor-pastor Anda. Anda masuk dalam lingkaran ini. Nah, apakah Anda bagian dari yang baik? Deteksi diri Anda. Tanya, atas kehendak siapa saya menjadi Kristen? Atas kehendak siapa saya menyembah Yesus? Atas kehendak siapa saya merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa saya makan babi? Atas kehendak siapa saya tidak bersunat? Atas kehendak siapa saya ke gereja? Atas kehendak siapa saya ibadah minggu? Tanya. Kalau Anda sudah menemukan dalil-dalilnya bahwa itu Bapa Elohim yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang menginginkan kemudian Anda melakukan hal tersebut, silakan Anda lanjutkan. Tapi kalau tidak, siap-siaplah. Kalau Anda tidak keluar dari kelompok itu, maka siap-siaplah diusir oleh Yesus dan dikatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ingat Matius 13:50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Inilah kemudian yang dikatakan oleh Al-Quran, Bung. Karena Al-Quran ini kan datang belakangan kemudian melihat kemudian orang-orang Kristen, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan menerangkan kepada kami umat Islam. Apa kata Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pujaan atau pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ternyata terbukti di dalam Matius 7. Apa yang mereka sembah, Yesus, menjadi musuh bagi mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran. Wa idza husyiran nasu, Al-Ahqaf ayat 6. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini isi kandungan Al-Quran. Ternyata terbukti Matius 7 nomor 15 sampai 63. Yesus memusuhi orang-orang yang menyembahnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Itu kata Yesus. Berarti pujaan-pujaan yang mereka lakukan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, bahkan mengusir setan pakai namamu juga? Kata Al-Quran, pemujaan yang mereka lakukan, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apa yang mereka lakukan berupa pemujaan, Yesus ingkari. Dan terbukti dalam kitab saudara. Pada hari terakhir, apa maksudnya itu? Hari kiamat. Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, silakan Anda renungkan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya memberi peringatan. Kalau Anda ingin merenungkan silakan. Anda ingin membantah data-data saya juga bagus. Itu silakan. Tapi dengan catatan, gunakan akal saudara untuk mendalami Bible. Pelajari Bible baik-baik. Tanamkan
keinginan, semangat, giat untuk belajar Bible, tinggalkan dulu doktrin dan dogma bapak-bapak gereja dan pastor. Tinggalkan dulu. Karena dia mengejar perpuluhan dari Anda. Anda pelajari Bible, baca Bible, baca dalam-dalam Bible itu secara mendetail, lalu kemudian Anda seringkan kepada kita apologet Islam Indonesia. Ingat Bung, kami tidak mendatangkan, kami ingin tidak mencari dana, kami tidak membutuhkan perpuluhan dari Anda atau jempol dari orang. Kami tidak membutuhkan sanjungan, kami tidak butuh terkenal. Yang kami butuh hanya amar ma'ruf, mengajarkan kepada yang ma'ruf agar orang meninggalkan yang mungkar. Silakan Anda pelajari. Ingat, pastor dan pendeta punya misi. Apa itu? Perpuluhan. Demi perpuluhan, demi duit, orang disumpah dengan kitab suci pun, disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan Bible. Ketika mereka menjabat pun mereka bisa langgar demi duit. Apatah lagi kalau hanya cuma membaca-baca Bible. Saudara-saudara, Yesus telah menggenapi semua apa yang Tuhan firmankan dalam perjanjian lama. Habis itu nelpon, Pak, nomor tanggal sekarang tanggal berapa Pak? Perpuluhan belum setor Pak. Ada misi, ada tujuan yang ingin dia capai, yang ingin diraih, yaitu kenikmatan duniawi. Tapi mengenai keselamatan saudara, Anda perjuangkan seri dari Bible. Kami hanya ingin Anda belajar, saudara belajar mendalam. Anda mau terima silakan, Anda tidak terima juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama Islam. Hanya saja Islam itu bisa ditempuh, bisa diraih, bisa ditemukan dengan akal, bukan dengan doktrin. Makanya di Islam itu nggak ada dogma, nggak ada doktrin. Demikian saudaraku, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang ingin menambahkan mungkin dari sama-sama. Terima kasih Bang atas saya juga berterima kasih. Sharing ilmunya Bang ya. Iya, saudara Saya sudah nggak ada berdiskusi berniat dengan baik. mengatakan, nggak ada mengatakan ini, cuman kan ya seperti yang Abang katakan, apa itu agamamu, agamaku, Iya, agamaku. Jadi silakan. saya bukan mau berdebat, sebenarnya hanya berdiskusi saja. Terima kasih atas ilmunya ya Bang ya. Sama-sama, Mungkin saudaraku, Abang betul, saya juga saya harus terima kasih. belajar dulu nih dari Bible nih. Saya harus Iya, belajar berdalam. dulu dari Bible. Baik. Bukan berarti saya di sini mengatakan saya agama Abang nggak benar, gitu ya Bang ya. Iya, betul. Anda Siap, belajar, siap. saya pun belajar. Silakan belajar dengan tekun dan baik. Dan saya juga Siap. berterima kasih atas Anda meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Dan saya minta Siap. maaf, pasti ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf untuk itu. Siap. Semata-mata Oke. sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dari agama saya. Silakan Siap, sahabat Bang, yang siap, Bang. lain diambil alih. Saya serahkan semuanya kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih.